Halo guys, namaku adalah Siris dan aku adalah seorang yang jujur, baik hati, suka menabung dan tidak sombong. Aku akhir-akhir ini mengaktifkan sistem yang belum lama ini terbangkitkan. Orang yang telah dikunci akan membangkitkan perasaan terdalam di dalam hatinya. Informasi salah tingkat monster di sini sangat tinggi. Awalnya aku menolak dan tidak mau farming di tempat itu. Orang-orang di tempat itu pada lari cepat. Sialan, kita telah digunakan sebagai umpan untuk iblis-iblis ini. Sebelum aku mengikuti pertempuran ini, aku tidak setuju dengan keputusan itu, di mana ada seorang iblis wanita yang meremehkan mereka. Ini ada kekuatan manusia sangat lemah dan tidak berdaya. Sama sekali bukan tandingan Raja Iblis bagiku. Di sini ada Putri Yong, putri dari Raja Iblis saat ini. Siris, kau harus melarikan diri. Tingkat monster itu terlalu tinggi, jangan khawatirkan aku. Ada pahlawan kelas D. Oh, kau pahlawan kelas F, jadi tidak perlu pamer keahlian. Aku datang untuk memastikan keselamatan kota pada momen yang penting. Bagaimana aku bisa lari, kata sang MC. Oi, jangan khawatir, aku bisa menangani dia. Putri iblis itu hanya ngolet saja. Manusia itu terlalu lemah dan sampah. Mereka tidak menarik perhatianku sama sekali. Anjir, aku tidak lari dari pertempuran ini apapun itu. Apa kau berdarah karena wanita itu, Siris? Oh tidak, hanya berdiri di sana menghadapinya, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Apalagi terlibat dalam pertempuran. Ayo kita kabur saja dari tempat ini. Oh, lihat Putri. Di sana ada seseorang laki-laki berdiri di sana yang menantangmu. Oh Moshiroy, langsung kill dia, dijadikan bebek panggang atau ayam geprek saja. Sepertinya sang MC sudah siap menghadapi kematiannya. Gunakan kepalanya untuk membuat gelas anggur untuk raja tercinta kita. Sistem masuk, kesukaan lawan jenis diaktifkan. Wanjir, dengan kekuatanku saat ini mungkin aku tidak bisa mengalahkannya, tapi kuncinya pada sistem ini. Deteksi selesai, target terkunci. Oh, target diaktifkan. Bagus, aktifkan sistem. Rupanya di sini wanita langsung bertingkah aneh dan langsung mencipok sang MC kita saja. Ciuman pertama selesai, serangan tambah 100. Sistem ini dapat serius meningkatkan kemampuanku atau tidak? Siris, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau malah berciuman dengan Ratu Iblis itu? Putri, apa yang kau lakukan? Kata goblin botak di sampingnya. Oh, ini sangat menarik. Ternyata sang si tidak membiarkan ciuman mesra mereka dihajar oleh si goblin-goblin itu dan menghalanginya. Tampaknya sang wanita mulai tersadar apa yang dilakukannya dan langsung melemparkan dirinya ke arah belakang. Anjir, apa yang terjadi? Baru 3-4 kisan saja dia sudah mau kabur dariku. Apa yang terjadi denganku? Bukankah aku seharusnya membunuhnya? Kenapa aku malah menciumnya habis-habisan? Kenapa tubuhku terasa aneh? Pasti karena manusia itu atau gimana? Iblis, untuk keselamatan penduduk kota, meskipun aku harus mengorbankan seluruh tubuh ini, aku tak akan ragu untuk melakukannya. Putri baru saja mencium manusia itu beberapa saat yang lalu. Ayo, aku akan berusaha sampai akhir. Sini goblin botak, maju. Aku mendengar bahwa Putri menemukan yang lebih muda di luar sana. Tampaknya benar. Di sini sang goblin malah pada gosip sendiri. Anjir, aku juga suka mendengar itu sih. Lancang sekali. Kalian sekelompok manusia bodoh. Kalian mempertanyakan kepedulian sang putri terhadap raja. Kita adalah monster, hanya manusia yang
patah hati yang bisa melakukan hal seperti itu, kata ketua goblin kepada anak buahnya yang sedang gosip kayak ibu-ibu komplek tempat gua. Aku tidak peduli membiarkan raja tahu kalau aku mencium manusia. Aneh sekali, tetapi jantungku ini berdebar-debar sangat kencang kepada pria itu. Apa yang terjadi? Ting, nilai kesukaan iblis itu sudah 15%. Bunuh Nini, bunuh laki-laki itu cepat. Aku tidak mau melihatnya. Rupanya sang MC sudah siap dengan serangan ekstrim di arah samping. Goblin botak itu pun siap menyerang sang MC. Tetapi sang MC tampaknya hanya bisa menahan serangannya. Dan benar saja, pedang yang digunakan untuk menahan akhirnya hancur. Oh no, pedang ini masih dalam cicilan Redivo. Satu pukulannya saja bisa menghancurkannya. Anjir, gua nggak mau nyicil lagi kalau kayak gini. Tetapi anehnya, aku tidak mau beli lagi di toko abal-abal itu. Matilah kau manusia sial. Dia pun menghindar ke belakang. Pertarungan belum meningkat tapi kekuatan seranganku telah meningkat sebesar 100 poin. Ting, benar saja. Dengan serangan pedang abal-abal itu, goblin itu terkejut, senjatanya rusak. Padahal masih nyicil di aku laku juga. Hah, sial. Kali ini kau harus mampus manusia sialan. Rasakan ini. Serangan dari belakang goblin botakku ternyata mampu diantisipasi. Banyak bacot kau botak. Rasakan ini juga. Ting! Langsung dia terpental ke arah belakang. Dia benar-benar melawan monster itu sendirian. Ini bukan kekuatan yang dimiliki oleh kelas F. Aku seharusnya memotong menjadi 2 bagian si gundul itu. Nani, kenapa dia bisa sekuat itu? Tapi itu hanya menggores kulitnya saja. Mungkin karena pedang abal-abal itu. Tingkat monster ini mungkin terlalu tinggi buat pahlawan kita. Dan tiba-tiba arah belakang sang MC, tampaknya iblis betina itu mau menyerang dari belakang. Dan tangkisan pun mampu ditangkis oleh sang MC. Dan ledakan ternyata sangat dahsyat sehingga pahlawan level S itu juga terkena dampaknya. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Putri telah menekan dia. Sial. Aku terkunci oleh perempuan ini. Pergilah ke neraka manusia biadab. Tidak, ada goblin gundul. Tetapi sepertinya pantat dari iblis itu mengenai si goblin gundul. Jangan mengganggu, dasar orang goblok. Putri, apa yang terjadi? Kalian semua dengarkan aku dengan hati-hati. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak saat ini. Mereka yang berani melanggar perintahku akan kubunuh. Kali ini aku ingin mengajarkan manusia ini pelajaran sendiri. Nilai kesukaan Aglirita sudah 91%. Kill dia Putri, kata goblin-goblin. Rupanya di sini sang laki-laki mau dimakan. Itadakimasu. Nani? Wah. Hingga sang MC pun tampaknya mendeteksi bahaya. Langsung mengeluarkan sebuah cairan pertahanan 50%. Biarlah aku yang orang jujur mengalami hal seperti itu. Inilah yang tanda penyesalan terhadap hidupku. Tetapi perbandingan dengan keselamatan penduduk kota, hina kecil ini tidak akan berarti apapun. Aku akan menjadi sangat aneh mengambil inisiatif untuk melakukan hal tersebut kepada manusia. Terjadilah perdebatan aneh di sini. Apa yang terjadi padaku? Kelincahan tambah 120. Rupanya di sini terjadilah peristiwa enak-enak yang hanya bisa ditonton oleh si goblin botak ini. Sang putri ingin membunuh manusia ini, tapi bagaimana perasaanku tentang ini ya? Apakah ini yang bisa kulihat? Kata si gundul. Lancang, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sang putri sedang mencari terobosan dalam dirinya supaya naik level. Jangan bicara omong kosong jika kau tidak mengerti, kata si botak tadi. Anjir.
Pertahanan 130, kekuatan serangan naik 150. Sang MC mengalami naik level terus seperti ini. Sekarang seharusnya cukup untuk menghadapi sekelompok monster sialan ini. Giliranku untuk melawan, kata sang MC. Dan dia pun menikam putri itu. Putri, hati-hati. Ternyata masih bisa ditahan oleh putri dengan puan ekornya. Ah, sial, wanita ini memang kuat. Sial, ini tidak cukup. Dan dihentakkanlah dia ke dinding. Sang putri benar-benar ingin membunuhnya. Dia sangat bodoh. Pikirannya terlalu gila. Putri akan membunuhnya. Tubuhku memang menjadi sangat aneh karena pemuda ini. Aku harus menahan diri, kata sang perempuan. Manusia kecil, beraninya kau melawan monster sepertiku, hah? Aku akan melepasmu, tapi ada syaratnya, kamu harus pulang dalam keadaan telanjang. Kata sang wanita lagi kepengen enak-enak. Anjir, manusia terlalu lemah. Dan aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri perbedaan antara tubuh kecilmu sendiri dan tubuh manusia lainnya. Sangat ingin melihat otot-otot manusia itu, kata sang putri yang sedang sange. Anjir, penampilan sang putri ini sungguh mengagumkan. Kalau pelajaran dengan giat, kalian mengerti? Kata si botak pemimpin itu. Anjir, armorku rusak. Anjir, apa yang sedang terjadi? Wah, tangannya sedang mau ke tempatku. Terulur juga. Tenang, pasti mampu menanggungnya. Itu tidak lebih bisa dekat denganku. Sesuatu muncul dalam hati ini, kata sang putri. Aku bisa menanggungnya, pasti bisa melakukannya. Tentu saja. Nilai Agitas naik 100%. Tubuh yang bagus. Langsung dijilat saja oleh wanita itu. Sialan, mereka malah terus kuda-kudaan di situ sampai malam. Kekuatan saat ini tidak cukup untuk mengalahkan monster itu. Mereka sedang ngapain sih? Berkelahi kan? Tetapi kenapa malah seperti itu? Kata pahlawan level F tadi. Demi keamanan kota, aku harus bertahan. Aku hanya bisa mengorbankan diriku yang kecil ini untuk mencapai diriku yang lebih besar. Ayolah kalau begitu. Rupanya sang laki-laki alias MC kita juga nggak tahan. Langsung disambut saja mereka berdua dengan kultivasi ganda. Dan benar saja, kelincahan sudah naik, pertahanan naik 40%, 30%, 400%, sampai 700. Intelijen 80%, kekuatan naik, dan terus seperti itu. Kenaikan sang MC dengan seperti ini terus. Tetapi di arah sana ada seorang monster yang berdiri sembari menjatuhkan pedangnya. Istriku, kenapa kau seperti ini? Anjir, terjadilah NTR kelas di sini. Wajay. Rupanya sang MC juga sudah lumayan puas. Raja, lahe, kenapa ketahuan anjir? Wow. Inikah yang namanya sakit hati? Kau sebenarnya kenapa? Raja Iblis Battle terdeteksi dan menerima serangan kritis. Semua nilai bonus digunakan dan digandakan tingkat +1. Anjir, sang MC pun karena sistem kekuatannya naik drastis. Akan aku membunuhmu. Kemudian aja, rupanya di sini sang suami tampaknya parah total dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Raja, bukan itu yang kupikirkan. Dengarkan penjelasanku. Udah, nggak usah banyak bacot. Aku tidak tahu tingkatku saat ini bisa menghadapinya atau tidak, tetapi aku mau melawannya. Wah, sial, mati saja kau. Tampaknya sang raja pun marah besar karena telah dikhianatinya. Sebuah serangan meluncur dengan kekuatan yang dahsyat. Menjauhlah dari orang yang aku cintai. Dasar kau bertutup kupret. Sang MC pun terpental jauh karena serangan itu dan terhempas ke tempat pahlawan level F tadi. Siris, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Orang ini langsung muncul di hadapanku dan kekuatan serangannya juga sangat tinggi. Bukankah kau bilang tidak akan terjadi lagi?
Kenapa kau mengkhianatiku lagi? Anjir, rupanya ini bukan pertama kali wanita ini berselingkuh. Raja Iblis Baterai tingkat A ini marah. Anjir, apa kau masih ingat kata-kata yang kau katakan kepadaku terakhir kali? Jika tidak ada lain kali lagi. Lalu kenapa kau melakukan ini? Alasan untuk semua ini karena kamu. Mengapa kau datang sangat terlambat? Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa kau jadi tersalah nih? Oh, dan semuanya jadi salah paham. Semua karena kau datang terlambat. Kau hampir membuatku mengulang kesalahan yang sama. Kau mengacaukan dirimu sendiri, namun kau memiliki kemampuan untuk menanyaiku dan mengancamku. Lah, aku salah apa anjir? Kau membutuhkan waktu sangat lama untuk datang. Apa yang kau lakukan saat itu? Sayang, jangan marah dong. Aku salah nih. Aku melihat banyak manusia yang berlari tadi, jadi aku pergi menghadapi mereka terlebih dahulu. Rupanya sang suami menjadi salah sangka. Anjir, siapa yang salah di sini? Kenapa jadi berbalik? Sayangku, aku berjanji lain kali akan bersalah. Raja, kita benar-benar sayang kepada ratu ya, sampai-sampai rendah hati mengakui kesalahan. Dunia antara raja dan masih jauh, mungkin harus menjalani hidup sebagai lajang. Aku akhirnya sudah mengerti. Aku akan mengakui perasaanku untuk Nona Satir besok. Di sini para goblin malah gosip sendiri, anjir. Aku akan menjauh secara tenang saat mereka tidak memperhatikan. Perbedaan kekuatan antara aku dan monster itu terlalu jauh. Rupanya sang MC kabur dari tempat ini, di mana semua monster malah masih pada berantem. Itu baik-baik saja kan? Ini semua karena kau datang terlambat. Manusia itu menggodaku. Kita hampir menodai cinta kita yang resmi. Anjir, sayang, jangan menangis. Ini semua karena aku. Aku akan datang lebih tepat menyelamatkanmu. Aku akan membunuh manusia ini sekarang. Rasa amarah Raja Iblis pun meningkat karena istrinya mau diperkaos. Anjir, membalikkan fakta ya. Tenang saja, kau tidak akan merasa sedih. Tentu saja tidak. Rajaku, kau ada cinta kekalku. Bahkan dalam kematian pun kita akan bersama. Bagaimana kita jatuh cinta bareng? Loh, kau manusia bodoh. Itu kamu melari ya? Bisakah kau menghentikan mereka? Rupanya ketahuan juga. Putri baru saja mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan kita ikut campur, kata goblin goblok ini. Sekumpulan orang-orang goblok ini. Ya sudah, aku akan menghajarnya sendiri. Si raja langsung turun tangan sendiri mau menghajar sang MC kita. Tetapi tampaknya di sini ada runtuhan. Loh, dia ada di sini. Kau manusia sialan, mau kabur kemana kau? Beraninya kau merayu istriku. Mampus kau. Ting. Sial. Tampaknya sang MC belum lolos dari ancaman maut. Sepertinya beberapa tulang rusukku patah. Aku tidak pernah bisa melawan pria kuat itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihat. Aku bukan tandingannya. Sang MC pun tampaknya mau kena serangan lagi. Aku akan membelahmu menjadi dua. Rasakan ini. Ini yang harus ku tanggung saat mencoba merayu istriku tercintaku. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa melanjutkan peningkatanku. Sistem kunci cepat. Dan tampaknya di sini sang wanita bergerak sendirinya. Jangan sakiti dia, goblok. Dasar otak udang. Apa yang terjadi? Lari cepat. Kenapa? Kenapa kau seperti itu? Sayangku, kenapa kau menamparku? Kau benar-benar peduli padanya ya? Raja Iblis Baterai, serangan kritis lainnya tingkat 1. Aku meningkatkan lagi. Bisakah aku menang melawan Raja Iblis dalam situasi genting seperti ini? Aku hanya naik 1. Sudahlah, sebaiknya aku lari lebih jauh sebelum memikirkannya. Aku benar-benar ingin tubuh manusia itu. Sayang, kau omong apa sih? Kau bilang aku ini cinta seumur hidupmu. Jangan pergi, kata wanita itu.
lepaskan aku. Saling kejar mengejar di sini terjadi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku datang, Itatakimos, kata sang iblis. Wajir langsung ditabrak saja. Vitalitas tambah 150, konstruksi 140. Ini kekuatan terus bertambah. Kenapa kelincahan juga bertambah? Sayang, kau ngapain? Aku tidak cukup baikkah sebagai laki-lakimu? Ini semua salahku. Kembalilah, aku akan mengembalikanmu. Sialan kau, jangan ganggu waktu enak-enakku. Anjir. Nani, tercengohlah di sini Raja Iblis itu. Tidak. Raja Iblis pun rusak, tingkatnya ditambah 5. Weh, lepaskan dia, Siris. Kau monster tidak tahu malu, kenapa malah mau menidurinya? Pertempuran antara kedua wanita pun terjadi. Bella, jangan datang kemari. Ini berbahaya. Langsung ditangkap saja si Bella ini dan dilempaskan ke dinding. Ratu Iblis pun tampaknya langsung tidak bisa tahan diri. Tapi jauh di dalam ini ada sebuah kebahagiaan di dalam hatiku. Kau berbohong padaku. Tentang semua kau malah mengkhianati cintaku. Ini tidak bisa diterima. Raja Iblis itu ngamuk dan mau menghajar keduanya sekaligus. Aku akan membunuh kalian berdua. Tiba-tiba di sini sang istri tampaknya memakai wajah yang kawaii. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Berhenti seketika, tidak sanggup menahannya. Sial, aku masih mencintainya. Tidak. Raja Iblis pun sakit hati dan dia pun langsung tumbang karena perasaannya sudah hancur. Terdeteksi bahwa Raja Iblis BT mengalami kerusakan lengkap. Penghancuran diri terjadi segera. Tingkatnya tambah 3. Batley, apa yang kau lakukan? Raja, yang hebat, kita tidak bersalah loh. Apa kita harus menaati perintah dan kabur saja? Omong kosong, kabur semuanya, kata goblin-goblin di sini. Di sini sang Raja Iblis mau meledakkan diri, meningkatkan 10 skill terbuka. Anjir. Sepertinya sang MC langsung mengeluarkan pedang naga puspanya, menebas kelapa dari Raja Iblis itu. Dengan tebasan yang begitu dahsyat, sang MC mampu membunuh Raja Iblis itu. Pembunuhan instan, tubuh akan berubah menjadi bayangan. Berteleportasi melindungi musuh dalam jarak 5 meter dan melancarkan serangan tebasan. Oh no, sayangku, kau kenapa? Penghancuran diri pun berhenti, kata sistem. Anjir, jika aku terus meningkatkan, aku akan mendapatkan lebih banyak skill yang belum pernah aku ketahui. Wih, tidak, dia juga tidak melakukan ini terakhir kali. Bukankah seharusnya kedua kalinya seharusnya lebih tenang? Mengapa semuanya berantakan? Dia memang pria yang berhati lemah batin. Perempuan pengkhianat itu. Sayang, aku ingin mati bersamamu. Tidak, dasar kamu. Di sini sang pahlawan pun langsung terlepas dari jeratan ekor yang membelenggunya. Aku tidak mau mati. Yung, tepati janjimu sehidup mati denganku. Sial. Batley akan menghancurkan diri sekarang. Host segera melarikan diri. Biarkan aku pergi, aku tidak mau mati, kata wanita itu. Biarkan aku menikmati hidup, siapapun lontong aku. Dan ternyata sang MC begitu kasihan sehingga dia pun menebas badan dari Raja Iblis itu dan terpotong-potong seperti cincang goreng. Tidak, Yung, kau mengkhianatiku lagi. Sial. Dan meledaklah Raja Iblis di tempat itu menjadi puing-puing yang tidak bisa dikatakan lagi. Tampaknya sang MC dan dua wanita itu terhempas ke arah bawah menuju dungeon lainnya.
Tubuh Raja Wanita Iblis itu kemudian perlahan-lahan menghilang karena kekuatannya sudah habis. Dia pun terjatuh di sebuah dungeon level bawah. Oh sial, kenapa aku jatuh di tengah-tengah empuk-empukan itu? Dan aku melihat apem yang begitu mantap. Apakah aku juga baru saja jatuh ke bawah dungeon? Loh, itu apa? Kenapa ada marmut sekecil itu? Ting! Host, itu adalah Raja Iblis Yung, bentuk asli dari salamander. Nilai sihirnya sudah mencapai 0, HP-nya sudah turun menjadi 4. Anjir, ternyata dia mau mokat. Kenapa dia malah pergi ke sakuku? Dia pun ngumpet karena sudah kehabisan tenaga. Ah sial, kepalaku pusing. Kemudian sang pahlawan itu datang dan bangun. Bagaimana denganmu Sirius? Kau tidak apa-apa? Sambil jengking dan mendapatkan apem empuk itu ternyata disensor oleh tulisan anjrot. Host, Raja Iblis Battle telah berhasil dikalahkan. Mendapatkan hadiah peta Maye Dungeon. Apakah tuan rumah ingin membuka peta? Ya atau tidak? Peta? Aku peta. Dora memang seperti itu. Anjir, haruskah aku buka peta ini seperti Dora Explorer? Aku perlu memikirkannya dengan hati-hati. Tetapi ini sungguh berbahaya. Aku terhimpit di tengah-tengah apem yang begitu empuk. Anjrot, kata sang MC sembari melihat apem itu yang begitu nikmat, pengen dimakan. Oh, kau tidak apa-apa Sirius? Ah tidak, aku hanya melihat apem batanya. Wah, maaf ninjir. Sorry. Sang perempuan tampaknya stres karena apemnya sudah dilihat oleh sang MC kita. Tetapi sang MC tidak peduli dan mengaktifkan sistem. Baik kalau gitu buka peta. Aku peta. Oh, dengan peta ini aku sudah tahu jalan buntu, perangkap, sumber daya, dan semua ruangan ditandai dengan jelas. Kalau gitu gua nggak nyasar di mana letak gua sekarang ini. Bagus, sekarang aku bisa langsung ke ruang bos tanpa khawatir tersesat lagi. Mantap. Apa yang kau bicarakan Sirius? Apa kau mau melihat sesuatu? Oh tidak, hanya aku bisa melihat sistem ini, batin sang MC. Kalau gitu ayo pergi. Ayo kita keluar dari sini. Baiklah. Tiba-tiba jantung sang MC berdetuk kencang. Duduk. Oh anjir, nani kure. Lah langsung muntah si MC. Apa yang salah denganmu Sirius? Kenapa kau tiba-tiba malah mengeluarkan cairan warna coklat? Anjir, tangan gue juga kena racun jir. Oh no, sakit sekali. Tangan gue meleleh anjir, sakit. Dia pun gelintungan sono sini karena menahan rasa sakit. Tubuhnya juga tercabik-cabik kerasa sakit itu. Dia menahan sakit seolah-olah utang 2 miliar saja. Wah, punggung gua juga sudah berdarah. Aku tidak bisa membiarkan dia bersasar lagi. Tubuhnya panas sekali seperti dia terbakar oleh api. Tiba-tiba racun itu terhenti. Syukurlah Yukata. Ternyata dia pun lemah tak terkulai. Bagus, ini sudah berhenti. Aku baik-baik saja. Sirius, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Kenapa bisa meleleh seperti itu? Aku keracunan. 6 bulan yang lalu monster menyerang kota. Aku melihat beberapa monster bertarung dengan pahlawan dari kuil. Dan aku melarikan diri. Mereka tampak bertarung karena kotak yang ada di dalam pahlawan itu. Tiba-tiba monster itu menghalau si pahlawan. Kotak itu pun terpenggal oleh monster ini, ditebas olehnya. Dan retaklah kotak itu sehingga seluruh kotak itu menjadi hancur. Aku juga terkena oleh dampak pertarungan mereka ke reruntuhan sehingga aku terkena reruntuhan itu dan tertimpa di bawahnya. Kotak itu bocor seketika dan semua orang di sana terkena hujan darah mulai turun dari langit.
Baunya sangat menyengat, bahkan busuk seperti got Jakarta. Aku merasa ingin muntah karena jijik. Tetapi seluruh orang di tempat itu hilang, musnah seketika dan meleleh. Aku masih ditumpukan batu dan belum tersentuh langsung dengan hujan darah itu. Punggungku sangat sakit, rasa seperti akan meleleh. Tapi meskipun tidak melakukan kontak langsung, aku masih teracuni karena mencium baunya. Saat aku bangun menemukan diriku di rumah sakit, dokter bilang padaku kalau aku punya waktu paling lama 1 tahun lagi untuk hidup. Darah dewa iblis dapat menyembuhkan racun. Apa? Apakah akan meningkatkan sistem dan menjadi pemain dan menerima petunjuk untuk mendapatkan darah dewa iblis? Apakah Anda ingin melanjutkan? Dan itulah sistem pertama kali muncul di dalam hidupku. Langsung aku pencet yes aja, tanpa banyak cincong, banyak bosen dan lain-lain. Darah dewa iblis itu menunjukkan saat ini ada di Nyenyeh Dungeon. Wah, kemudian aku menemukan metode penawarnya ada di sini, di dungeon ini. Oh, kalau gitu ayo pergi. Ada dungeon ini di depan dengan beberapa pakaian dan senjata. Ayo ke sana dulu. Begitulah. Kemudian sang MC menusuri dungeon itu untuk menemukan penawar bagi tubuhnya yang terkena racun. Scene berpindah menunjukkan di sebuah pintu masuk aula. Tampaknya para kesatria alias pahlawan Bokensa di sini masuk berkelompok. Di situ ada seorang archer dan lain-lain, bahkan ada sebuah tank juga ada. Tetapi dia menginjak sesuatu. Nani kure. Wah, jebakan anjir, benar saja. Langsung cahaya kuning melesat menuju mereka. Mundur, ada perangkap. Hilanglah kelapa dari orang ini. Semua orang tolong jangan bergerak, tetap di tempatmu berada. Akan bahaya kalau mengaktifkan perangkap. Ini adalah tim perang salib wakil kapten TYR kelas B. Jika kamu bergerak secara sembarangan, ada kemungkinan memicu perangkap lainnya juga aktif. Nani? Bahkan pemain bertahan terkuat kita, Cloud, memiliki pertahanan yang mudah ditembus di antara kita. Bagaimana kita melanjutkan jalan ini? Tim umpan sudah dikirim. Sekarang tak ada yang kita gunakan sebagai umpan. Tidak mudah mendapatkannya. Di sini kita tidak bisa kembali sekarang. Bagus, itu aturan lama. Pria dengan kelas terendah keluar. Kata Kapten Chirus kelas A. Wow, tidak. Tim perang salib anggota Muki. Rupanya orang-orang yang lemah ini cuma dijadikan alat saja. Berjalanlah ke sana. Temukan jalan yang benar. Rupanya dia pun tercengoh ketakutan. Kau tahu konsekuensinya dari tidak mematuhi perintah. Tapi orang ini takutan setengah mati. Tapi tunggu sebentar, aku membuat anak panah yang bisa membantu maju atau mundur. Biarkan dia menjalankan terlebih dahulu sehingga setidaknya satu perangkap dapat ditemukan. Meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Benar, tiba-tiba langsung saja terbelah di sini. Apa yang terjadi? Kau akan melihat karyamu yang jelek ini sekali lagi. Aku akan membunuhmu, kata sang kapten. Rupanya di sini si rambut kuning tidak dianggap oleh sang kapten. Bangun dan jelajahi jalannya. Baik. Ayo cepat. Tampaknya ada satu orang yang akan menjadi umpan di sini. Sial. Dia pun hati-hati dan benar saja dia menginjak. Terima kasih. Kali ini aku tidak menginjak perangkap, tapi sekarang langkah mana yang harus aku ambil? Ini atau itu? Apa yang kau lakukan? Jangan buang waktu. Semua orang ayo cepat. Sial. Aku tidak bisa memilih banyak. Ya udahlah, langsung aja maju. Wow, tercepat. Ayo teruskan. Ayo cepat. Aku akan mati. Aku benar-benar mati. Aku tidak bisa berjalan lagi. Dia pun kemudian lari. Aku tidak ingin mati. Aku ingin pulang ke rumah.
Setelah dia berjalan ternyata benar menginjak ranjau dan kemudian dia tertucep. Bagian kelapanya kena ranjau darat itu. Kali ini serangan dari bawah ya. Mungkin perangkap di sini mengubah lokasi serangan setiap waktu. Juga serangannya selalu muncul secara tiba-tiba sehingga tidak mungkin diperhatikan dari mana asalnya. Orang itu langsung mati. Sekarang keluar. Yang terendah lagi siapa lagi? Ayo. Kenapa gua anjir? Kapten Cirrus, pintunya terbuka, lihat. Dan sang MC keluar dari tempat itu. Nah, kenapa banyak orang di sana? Kenapa mereka berakhir di sini ya? Kapten, mereka tim umpan atau di mana? Wow, para anggota tim umpan harusnya sudah terbunuh. Apakah ini tidak sesuai dengan perintahku? Apa dia melarikan diri ke tempat ini? Bella, kau baik-baik saja. Itu hebat. Siris, kau kurang ajar. Kenapa kau masih hidup? Kata sang MC tercengok. 1 hari sebelum keberangkatan, skip ke belakang di sini. Katakan padaku, bagaimana kau tahu warna celana dalam istriku? Anjir, ini si MC sukanya godain istri orang di mana-mana. Sial. Aku sedang berlatih naluriku untuk pertarungan yang akan datang, yang memungkinkan kau melihat warna segala sesuatu di sekitarku. Kurang ajar. Cepat jelaskan hubunganmu dengan istriku, Siang King. Kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Kapten, tenang. Ilegal membunuh orang di kota. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu memfitnah integritasku seperti itu. Aku akan menunjukkan hasil latihanku sekarang. Tidak menggunakan apapun. Kau menggunakan warna pink dan kau menggunakan warna pasangan. Kapten, bunuh dia sekarang juga. Ya, sama sekali jangan. Jangan dibunuh dia di kota. Jika tubuhnya termukan, semua orang akan mengalami masalah yang merepotkan. Jadi kau pikir apa yang harus kita lakukan? Lebih baik masukkan dia ke tim umpan untuk menghilangkan pelurunya keterlibatan langsung. Aku berputar-putar di sekitar sini hanya untuk mencari peralatan. Bagaimana kita akhirnya bertemu dengan tim penakluk? Sepertinya mereka tersesat, batin sang MC. Siris, kau datang kemari. Sebagai kapten dari tim, aku perintahkan kau. Datanglah kemari. Sial, apakah kau ingin anggota tim bawah melalui perlengkapan lagi? Kata sang MC. Jangan bergerak, Kapten, karena mereka berhasil ke sini. Ayo kita ikuti jalan mereka untuk menghindari perangkap. Tidak perlu membuat anggota tim mengambil resiko lagi. Untuk mengalahkan bos dari dungeon kelas C ini, kita sudah kehilangan 10 anggota tim berharga. Tidak ada waktu lagi untuk kembali sekarang. Aku melakukannya demi tim. Jika kau tidak menyukainya, maka kau bisa pergi. Ini tampaknya si rambut kuning terus diusir. Apakah intuisimu belum terlatih? Sekarang saatnya untuk berkontribusi pada tim. Kau harus memahami konsekuensinya dari tindakan mematuhi perintah. Rupanya di sini sang kapten memang goblok. Anjir. Peta terbuka. Siris, jangan pergi ke sana. Jelas ada masalah pada jalan ini. Mari cari jalan lain dan temukan solusi. Kapten sudah memberi perintah kepadaku untuk pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Woi, dia sudah bergerak. Langkah tanpa ragu dia mengambil yang pertama. Apa orang kelas F ini serius? Apakah benar-benar harus mengandalkan intuisi untuk memprediksi perangkap di mana? Maju 3 spasi lalu belok kiri, 2 spasi belok kanan. Kata sistem, maju 3 spasi kemudian dia langsung melakukan langkah 3 dan tidak ada yang terjadi. Orang ini sangat beruntung, kata orang lainnya. Aku kira hanya beberapa langkah lagi. Belok kiri 2 spasi. Dia berbelok 1 langkah lagi ke depan dan dia menginjaknya. Tidak, belum. Orang ini tidak ragu dengan langkahnya. Mungkin hanya keberuntungan. Apakah dia tahu jalan yang benar? Bagaimana bisa tahu? Hanya mengumpulkan informasi di paruh pertama dungeon itu saja sudah menghabiskan lebih dari selusin agen intelijen.
Pahlawan kelas F seperti dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengakses kecerdasan. Ini sudah berakhir. Dia melompat. Oh, itu dia. Benar-benar tergantung pada keberuntungan. Wih, aku hampir kehilangan keseimbangan. Oh, kenapa perangkapnya tidak terpicu? Maju 5 spasi, kata sistem. Aku hampir selesai. Dia benar-benar datang ke sini. Oh, sampai juga. Dia sampai di tempat sang kapten. Oh, tidak terluka ya. Tidak ada satupun perangkap yang terpicu sepanjang waktu. Apakah ini keberuntungan? Bisakah orang ini benar-benar mengandalkan intuisi untuk menghindari perangkapnya? Kata orang-orang. Inilah hasil latihanku. Seung King dan aku tidak ada hubungannya sama sekali. Hahaha, ini tidak mungkin. Intuisi omong kosong. Hal itu tidak lebih dari keberuntungan. Keberuntungan hal macam apa ini cepat atau lambat akan habis. Dalam hal ini kau akan memimpin jalannya sendiri, kata sang kapten. Anjir. Di sini sepertinya scene time skip. Mereka juga sampai ke pintu masuk sebuah ruangan. Oh, ada jamur. Namanya jamur kale. Bila dikonsumsi monster meningkatkan stamina dan mengurangi nyeri. Namun jika dikonsumsi manusia dapatnya menyebabkan diare. Apakah dia lapar? Jika iya, bagaimana dengan mengambil jamur untuk dimakannya? Kata sang MC. Sepertinya sang MC memberikan jamur itu dan mengambilnya. Oh, jamur ini baunya enak sekali. Sayang sekali, aku ini manusia dan tidak bisa memakannya. Mungkin menjilatnya sedikit saja, tidak masalah. Oi, apa yang kau pegang itu di tanganmu? Jamur? Berikan padaku anjir. Ngapain juga kamu makan jamur? Aku mau makan. Biarkan aku memberitahumu. Setelah menaklukkan dungeon ini, semua sumber daya di sini milik guild pahlawan dan tidak ada perang salib untukku. Bodoh. Kau tidak akan berkualifikasi untuk mencuri tanpa izin kan? Maju ke depan sana. Ini adalah perintahku. Baiklah kapten, aku akan mematuhi perintahmu saja. Pergi ke garis depan, aku akan di belakangmu. Selama kau tahu itu. Bella, maafkan aku tidak tahu kau berada di tim umpan. Kau harusnya memberitahuku menjadi wakil kapten, jadi aku bisa memasukkanmu ke tim penakluk. Aku masuk atas inisiatifku sendiri. Mengapa? Pintu ini adalah pintu menuju bos. Tidak ada apa-apa di pintu sebelahnya. Itu jalan buntu, kata sang MC. Tulangmu sudah disembuhkan kembali. Terima kasih. Oh, Bella, ya. Ada apa? Jika kau hanya mencoba melindungi pria kelas F itu untuk pergi ke tim umpan, ini sama saja dengan kematian. Tim itu tidak lebih dari umpan meriam dan umpan yang terdiri dari prajurit berpangkat paling rendah. Tetap hidup hanya akan menyanyiakan sumber daya seluruh guild pahlawan. Satu-satunya cara untuk mencerminkan nilainya adalah dengan menggunakan sebagai umpan atau menggunakannya sebagai penunjuk perangkap di garis depan. Jangan lakukan hal bodoh itu lagi. Jangan tinggalkan sisiku pada perjalanan selanjutnya. Aku orang nomor 1 di kelas B. Aku bisa melindungimu. Tidak ada perangkap di balik pintu. Kau dapat menunjukkannya langsung. Tidak ada perangkap di balik pintu. Kau dapat melanjutkan langsung. Kemudian lanjut dan buka pintunya. Baik. Kau apa? Aku tidak akan membiarkan anggota timku yang memiliki nilai tempur mengambil resiko ini. Hentikan omelanmu, buka pintunya cepat. Langsung dibuka pintunya. Pintu akan dibuka, tetap pas pada semuanya. Tiba-tiba bunyi keroncongan. Krucuk-krucuk. Apa yang salah dengan perutku anjir? Tetap pas pada semuanya. Dan pintu itu dibuka dengan slow. Pintu terbuka, harap waspada, mungkin ada yang tidak diduga muncul tiba-tiba. Tidak bagus. Bau apa ini? Rupanya sang kapten malah kentut di tempat, anjir. Baunya kayak jamban, anjir. Pindah ke tempat sang MC dan membuka pintunya. Dia langsung masuk. Series apa yang ada di dalamnya? Gunakan sedikit kekuatan lagi untuk menjepitnya. Sialan, kenapa perutku bergerak di momen penting ini? Tunggu sebentar.
Mungkinkah jamur yang tadi menyebabkan hal ini? Oh, tidak bisa mengambil resiko. Gerakan yang intens sekarang mungkin akan mulai bocor perutku. Anjir, kata kapten. Dari pengamatanku, tidak ada jebakan di mana di area ini. Dia pun lari di tempat. Ayo teman-teman, ayo kita lari bersama. Kau tidak diizinkan lari berjalan lambat, itu adalah perintah. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu di balik itu? Tidak. Lalu kenapa kita berlari? Aku tidak tahu. Langsung keroncongan di sini perut sang kapten. Oh tidak, aku mau cepirit nih. Aku tidak bisa menahan lagi. Tidak, ini beracun. Aku juga menciumnya, pasti ada perangkapnya. Rupanya tim di sini malah kena bau. Kentut sang kapten. Sialan, aku bau. Pintu itu tidak aman. Mengapa bau ini terasa familiar? Berhenti bicara, ayo lari. Jika tidak semua orang akan keracunan. Oh, kemudian mereka berlari sampailah di sana. Siris, apa yang salah kapten? Kau tahu jamur tersebut ya? Apa kau berlari dengan tujuan? Kapten, aku tidak tahu. Apa yang terjadi pada jamur itu? Tidak ada. Rupanya sang kapten kena prank. Kapten, apakah kau lelah? Duduk di sini istirahat. Baiklah, aku duduk. Duduk matamu goblok, dier. Semuanya tenang, dirimu terus bergerak maju. Dan kau, jika kau berani lari lagi, aku akan membunuh segera. Baiklah kapten, aku nggak lari. Tiba-tiba ada tanda, jangan letakkan kakimu di atas ubin ini, kata sang MC. Di bawah ubin ada naga yang sedang tidur. Pergi ke sana. Siap. Dan kemudian semua orang pada pergi. Jangan sentuh apapun, ini harusnya menjadi penutup terakhir. Semakin jauh kita masuk, semakin sedikit perangkap yang ada. Tidak ada perangkap yang terpicu dan kita juga tidak menemukan monster di sini. Mungkin ada di sana sebelumnya. Apa yang aku pikirkan tidak mungkin. Jika tidak bersama timku, dia mungkin sudah dimakan oleh monster tingkat D di pintu masuk. Jangankan datang ke sini. Jika melangkah lebih jauh, kita akan hampir sampai di ruangan bos. Jika kita sudah mencapai ruangan bos, aku tidak punya nilai keberadaan yang tersisa. Tanpa keberuntunganmu atau apapun, kau telah mencapai akhir di sini. Sang MC tampaknya mau di-kill oleh sang kapten. Sepertinya dia mau mengerjai sang MC kita. Dan tampaknya ada gundukan yang akan membunuh sang MC. Apa? Seorang penjelajah dungeon tingkat F dihancurkan oleh perangkap dungeon. Cukup wajar kan? Sepertinya di sini yang dihancurkan salah, ternyata itu adalah seorang ekor. Dan ekor itu langsung menghujam kepada sang kapten. Langsung dia terhempas. Kapten, kau tidak apa-apa. Monster itu datang dari atas. Nani? Sedangkan sang MC malah selamat di balik reruntuhan. Aku terkena jebakan reruntuhan. Untungnya aku beraksi dengan cepat. Sayang menggunakan pedang untuk menangkis. Jika tidak, aku pasti akan mati oleh serangan itu. Woi, sudah berakhir. Aku berterangkap di sini, kata sang MC. Kenapa ada manusia di sini? Ada wanita di baliknya. Kenapa ya? Nani? Sangat menjijikan. Anjay, ada gadis cantik lagi yang mau dienakin. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Tapi sebelum itu silahkan untuk like, komen, dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Para pahlawan party tampaknya sedang dikepung oleh sang monster boneka itu. Sang monster meraung-raung. Boneka kalajengking kelas B+ ini boneka Seidel. Sial, ini sangat kuat. Bersiap untuk bertempur semuanya. Pedang yang mereka memberikan ini sangat berat. Dan aku berharap tanker maju ke depan dan blokir pergerakan monster itu. Jangan biarkan dia menerobos. Siap. Para tanker di sini sedang membarikade dan mengasah perisai mereka. Pemanah di belakang, cepat tembak. Jangan banyak congor. Benar sekali, langsung mereka memanah dari jauh. Ribuan anak panah ini pun mengenai sang monster. Tetapi sepertinya sang monster benar-benar keras bagaikan besi. Tidak tertembus.
bahkan kulitnya saja tidak lecet. Sang monster pun meraung-raung karena jengkel dianggap remeh-temeh. Dengan skill raungnya, bom yang meledak menembus semua tanker di sini. Tahan, jir. Ah sial, kekuatan monster ini saja bisa menangkis semua anak panah. Serangan tidak berpengaruh padanya sedikit pun. Woi, kenapa kalian semua berdiri masih seperti patung? Jangan takut dengan aura monster itu sekarang. Semuanya hanya ada satu monster, kita bisa dengan mudah menghadapi monster itu. Loh, suara tadi dari mana ya? Aku dengar apakah itu monster? Scene berpindah kepada sang MC kita yang sedang bengong. Loh, di sana ada sebuah kayak kecil, apa itu? Ternyata itu adalah buntut kalajengking yang menyerang MC. Dia pun menghindar dengan refleks. Nani, apakah ini ekor atau apalah? Wow, monster itu langsung menyerang. Sang monster menyerang dengan tangan dengan capitnya. Menghindarlah sang MC ke sebelah kiri. Tampaknya dia mau memukul sebelah dengan kekuatan. Rasakan tinju One Punch Man-ku dengan kekuatan serang 3950 dan hancur seketika, anjrot. Aku mengalahkannya dengan One Punch Man, anjir. Boneka itu langsung rusak seketika dan meninggalkan ekornya saja. Dia benar-benar menghancurkan salah satu boneka kalajengkingku hanya dengan satu pukulan. Oh, Omoshiroi. Penawar racun yang dapat menyembuhkan racun pada diriku ada di ruangan ini. Di manakah bos itu berada? Aku tidak bisa mengeluarkan lebih banyak energi pada pertempuran yang tidak berarti. Juga aku punya peta. Aku bisa langsung melarikan diri dan menyelamatkan diriku sendiri. Batin sang MC kita. Oh, tetapi saja tidak masalah karena aku berencana membuang barang yang telah disentuh oleh orang-orang yang tidak menyenangkan. Ada perempuan monster Saidil peringkat A+. Aku aslinya menggunakannya untuk memutar kepalamu, tetapi sekarang aku harus melakukannya secara pribadi denganku tanganku sendiri. Dasar monster wanita. Hei kau, kepalaku bukanlah melon atau semangka. Sesuatu yang dapat kau putar-putar dengan mudah dengan tanganmu itu. Aku tidak akan menyentuh tubuh menjijikanmu dengan tanganku. Aku akan menggunakan benang ini dan aku bisa menghadapi manusia yang hina itu di luar hanya dengan satu tanganku saja. Hei Boya, aku akan menghadapimu terlebih dahulu setelah aku pergi dan membunuh semua manusia di luar sana. Aku adalah pahlawan pelindung bumi dan melindungi manusia adalah tugasku. Aku akan tinggal dan bertarung denganmu. Meskipun itu berarti menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan berdiri di sini untuk memblokirmu. Rupanya saking semangatnya, sang MC mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Sistem diaktifkan. Benarkah? Oh, rupanya sang MC terkena cekikan kalajengking di sini. Anjir, kenapa kakinya bisa ke tempat leherku? Ah, sial. Aku ditaklukkan lagi oleh perempuan ini. Target terkunci. Pria yang berlebih-lebihkan kemampuannya. Nilai agresis 16%. Dan berpindah ke tempat lain. Tampaknya sang monster sudah memporak-porandakan pertahanan para pahlawan di luar. Semuanya lihat, kepala monster menjadi merah. Serangan kita sudah mulai berpengaruh nih. Dia sangat cepat. Balik lagi anjir. Fakta bahwa berhasil datang ke sini mengingat kekuatan manusia itu sangat hebat, tapi itu saja. Tuannya benar-benar benci ketika manusia memasuki ruangannya. Kau harus kumusnahkan dengan satu kilan. Monster ini terlalu kuat. Aku tidak boleh membiarkan monster ini keluar. Aku harus menghentikannya di sini. Hei, jangan menjijikan seperti itu. Monster sepertinya sudah terkena virus cam. Kau kurang ajar, benar-benar melakukan hal tersebut pada kakiku. Kelincahan tambah 220. Berpindah scene lagi di luar, sedangkan di sini monster itu sudah memporak-porandakan lagi.
Monster yang sangat ganas. Tidak ada pergerakan apapun di sana. Pasti Siris tidak akan terkena oleh peruntuhan batu. Aku harus mengeluarkannya dari batu tumpukan itu segera. Ada apa? Lindungi aku akan mengeluarkan Siris dari reruntuhan. Mate, jangan pergi, bahaya. Siris, aku datang. Kau akan baik-baik saja. Benar saja monster itu mau mengekil Diana di sini, tetapi sepertinya itu sangat cepat yang membuatnya akan mampus. Tetapi dilala, Tiris langsung menangkis dari arah belakang dengan serangannya. Terima kasih. Sial, kenapa aku harus menghadapi monster ini? Dia adalah pahlawan. Itu hanya tumpukan batu. Dia hanya harusnya baik-baik saja. Oh, berpindah ke tempat si monster sedang enak-enak kepada sang MC. Rupanya di kaki monster itu ada cairan putih. Anjir, orang ini menjijikkan sekali, malah keluar di sini. Sial. Kelincahan tambah 340. Sang MC menyambut batuk-batuk. Akhirnya aku bebas. Beraninya kau membuat kakiku kotor. Aku akan membuatmu membayar harganya. Cairan itu membuatnya kotor. Anjir. Cairan apa itu, anjir? Host tidak bisa menggunakan skill. Pemuntuhan instan memang menggunakan senjata. Sial, sistem goblok. Jika aku tidak tahu akan terjadi seperti ini, aku akan membawa senjata lapis baja. Sekarang aku hanya bisa menggunakan tinju mautku. Aku akan menyerangmu, gadis sialan. Karena pukulan sang MC sangat pelan, wanita itu bisa membacanya. Sial, gua kena tendang, anjir. Tangan dari dan kakinya mengenai congorku, sialan. Wajahnya sangat pucat ya. Sang MC pun terlempar ke arah selatan dan mengenai dinding berbatuan. Nilai agresivitas 54%. Ups, apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku mulai panas? Aku harus membunuh dia sesegera mungkin. Akan merepotkan jika manusia dari luar masuk ke dalam ruangan tuan nantinya. Ini membuat aku pengen saja sange. Sial, rasakan ini, manusia sampah. Dia datang. Sang MC pun bisa menghindar. Kelincahanku lebih dari cukup bagiku untuk menghindar serangannya yang begitu lambat. Oke, fokuskan energi sihir di tanganmu dan karatan super pun terjadi di sini. Barang itu langsung menjadi 2. Apa ini? Kenapa ada kaki lagi? Sial, gua kena piting lagi. Ini mah membagongkan. Kau tertangkap lagi, Boya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Aku akan menggunakan kakiku untuk mencekikmu sampai mampus. Rasakan kekuatan cengkeramanku sekarang. Sang MC mencoba untuk melepaskan diri, tetapi perempuan itu langsung merasakan kimochi yang sangat dahsyat. Pertahanan meningkat tambah 130. Sial, ding, langsung sang MC kena kaki sebelah congornya. Jangan sentuh kakiku yang sangat suci dengan tanganmu yang kotor. Sepertinya sang MC tampaknya tangannya tidak bisa bergerak. Ekor kalajengking yang baru saja aku patahkan, penekanannya sangat kuat. Aku tidak bisa menghindar serangan sama sekali. Aku akan menghancurkan kepalamu sekarang. Stamina meningkat tambah 50. Prestasi meningkat 71. Sihir meningkat 93. Aneh sekali. Mengapa aku semakin menyentuhnya merasa sangat kimochi? Ketika aku menginjakkan seperti ini, aku menjadi kimochi. Aku ingin menginjak seluruh tubuhnya dan melihat sensasi apa yang terjadi padaku. Nilai kesukaan 66%, kata sistem. Manusia hanya dilahirkan untuk diinjak di bawah kakiku, katanya.
Oish, berpindah tempat di sebelah. Rupanya di sini boneka dari iblis itu malah merasakan Kimoti juga karena sesuai dengan tuannya. Ah, sial, kenapa si monster jadi seperti itu? Monster itu sudah mulai kehilangan keseimbangan. Semuanya tetap lakukan. Kita akan menang 1 kali gerakan. Sang wanita pun langsung menendang-nendang sang MC dengan kakinya. Kekuatan serangan meningkat tambah 240. Perasaan ini sangat kimochi. Oh no, kata sang gadis. Nilai kesukaan tambah lagi 89%. Di sini di sebelah juga sama terjadi pertempuran lagi. Bella, hati-hati, ekor kajengking itu datang menujumu. Oh, sial, apakah kamu mampus? Tetapi tampaknya dia mampu memblokirnya. Bella, kamu nggak apa-apa? Oi, hah? Apa yang terjadi? Sang kapten pun tercengoh dengan ini. Pedangnya pun penyok. Tunggu sebentar, kau tidak diperbolehkan menyentuhku di sana dan di sini, kata sang MC kita yang sok suci. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan menyentuh bagian bawah ini. Anjrot. Tiba-tiba tangan menuju sang kapten. Kali ini datang kepadaku, anjir. Kenapa? Untung saja meleset ke arah kiri. Tetapi bahkan dari jarak jauh ekornya masih bisa menembus dinding. Kelas monster ini terlalu melampaui kelas monster elite. Rasanya sangat lembut. Perasaan ini benar-benar luar biasa kimochi, kata sang gadis yang tampaknya makin lama makin enak-enak. Nilai kesukaan sudah 90%. Sepertinya monster ini mau menghajar sang kapten. Sial, aku tidak perhatian gerakannya sama sekali. Wah, penjepit datang untuk menyerang. Sudah terlambat, tidak bisa memblokirnya lagi. Tetapi sang gadis di sini malah kimochinya semakin enak saja. Dan tampaknya itu hanya bisa menjepitnya saja karena rasanya berbeda. Nani? Apa yang terjadi dengan monster ini? Aku memblokirnya. Sang monster malah merasakan kimochi juga. Anjrot. Manwa bangke ini. Lanjut ke cerita. Kesempatan sempurna. Ayo, serang mereka. Harimau mengaum serangan yang mematikan. Serangan ketebasan itu langsung mengenai sang monster. Tetapi tampaknya sang monster pun terlempar karena dia tidak bisa fokus. Sungguh serangan yang kuat. Kapten Chiru sangat kuat. Ayo, satu serangan lagi, kita bisa. Kapten, pantas aja di kelas A. Rupanya sang gadis malah menambah kimochi di sini. Benarnya dia itu tidak menang karena memang sang pengendara di sini sudah mengalami tingkat kimochi sampai 98%. Anjir, monster itu dipukuli dengan sangat keras hingga melolong seperti itu. Inilah kekuatan sejati Kapten Sirus. Tetapi mereka malah salah sangka. Monster ini tampaknya sangat kuat. Aku dapat mengalahkannya dengan mudah. Itu keberuntungan lagi. Berbeda di sini, tampaknya karena sang MC sedang mengalahkan sang gadis. Rupanya mereka itu pun salah sangka. Minggir, biar aku membereskannya. Biarkan aku menjadi saksi kekuatanku. Kapten kelas A, wah hebat, kata anggota yang memujinya. Apa yang terjadi denganku? Aku malah melakukan hal yang tidak kepada manusia ini dengan tubuhku itu. Sial. Ini tidak bisa dibiarkan. Tubuhnya sangat tangguh, terutama kakinya. Jika ini terus berlanjut seperti ini, dia akan benar-benar menghisapku sampai kering. Aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata sang MC sambil berteriak. Dia pun kemudian menutup mulut sang MC dengan kakinya. Tutup mulutmu, aku tidak ingin mendengar suaramu yang jelek dan menyebalkan itu. Sial. Vitalitas meningkat 1630 poin. Konsentrasi meningkat 2051 poin. Stamina meningkat 2167 poin. Sialan, ini datang lagi. Kenapa monster itu menyerangku? Anjir, ternyata kimochi. Rupanya sang monster sudah puas. Berbeda tempat di sini tumpahnya.
Sial, monster ini membuatku jengkel. Sorry guys, karena scene-nya berpindah sono dan berpindah sini, admin jadi sedikit pusing. Tebasan angin suci mematikan. Itu dia skill khas kapten. Akhirnya dia mampus juga. Ternyata sang monster tidak mampus, dia hanya kekimocian, anjir. Tetapi berbeda dengan pendukung yang selalu memujinya. Di sini orang-orang pada kegirangan. Monster itu tidak lain hanyalah sebuah samsak tinjuku. Kedepannya cari yang lebih kuat. Anjir, sombong banget ini. Kapten terlalu kuat. Pertahanan peningkatan tambah 3003 poin. Kelincahan meningkat 4000 poin. Prestasi peningkatan 2000 poin. Aku hanya terlalu kuat. Sepertinya sang monster juga sudah full dalam keadaan kimochi. Seidel, kenapa di luar sangat berisik? Tuan Naye? Oh sial. Dia pun langsung melesat ke belakang setelah mengenakin sang MC kita. Anjir. Sang MC pun langsung melepaskan dari cengkraman si wanita itu. Sudah berakhir. Sementara aku lupa perintah Tuan Naye. Aku harus cepat membunuh manusia kotor ini. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Kekuatan serangan meningkat tambah 10.000 poin. Apakah kau masih ingin terus bermain denganku? Rupanya sang MC menggunakan ultinya. Nani? Tidak mungkin, ini tidak benar. Perasaan benar berada dari beberapa saat yang lalu. Tekanan yang mengerikan dan menindas ini seperti Tuan Naye. Apakah aku harus melawan seseorang seperti dia? Di sini kekuatan yang begitu gede banget, seolah-olah tidak mampu dilewati oleh wanita itu. Kemudian dia pun lari tunggang langkang, mengeluarkan langkah 1000. Akhirnya dia melarikan diri. Haruskah aku mengejarnya atau tidak? Lupakan saja, baiklah. Tujuan utamaku adalah mendapatkan darah dewa iblis di ruang bos. Lebih baik jangan mengkonsumsi kekuatan fisik. Master ini sudah terlalu mengkonsumsi kekuatan fisikku. Sang kapten tak terkalahkan. Sang kapten terlalu hebat, kata pendukungnya yang terus-terusan mengelulikan. Tapi berbeda dengan Bella, dia masih sangat peduli dengan sang MC kita. Di sisi lain sang MC keluar dari reruntuhan batuan itu. Hei, Bella, kenapa kau ada di sini? Siris, kau baik-baik saja kah? Kau tidak terluka kan? Aku sangat baik-baik saja. Kau tak tutup beban bebatuan itu. Meskipun mungkin tidak terlihat di permukaan, mungkinkah itu cedera internal? Biarkan tim medis melihatnya. Bella, aku sangat baik-baik saja. Jika aku menerobos tidak sehat, tolong segera beritahuku. Baik. Rupanya ada pria yang cemburu dari jauh. Dengarkan semuanya, ikut aku dari belakang sekarang. Aku ingin kalian menyiksakan kekuatanku. Aku akan mengalahkan bos sendirian. Kapten sangat kuat. Tingkat bahaya dungeon ini terlalu saja berada di peringkat C. Mungkin paling berada di peringkat D. Tentu saja aku menaklukkan dungeon peringkat D, mendapatkan uang peringkat C. Aku akan menonton bos. Rupanya sang kapten sangat percaya diri di luar Nurul. Berpindah tempat di sini beberapa saat kemudian di sebuah pula bos. Tuan Naye, ada manusia yang sangat kuat di luar. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi kekuatannya yang melawalnya lemah meroket ke tingkat yang tak terbayangkan dalam sekejap. Oh, begitukah? Harap lebih hati-hati saat menghadapi manusia itu. Sadiel. Oh, Tuan, apa yang aku perintahkan padamu? Nani, jaga pintu, jangan biarkan makhluk apapun masuk ke ruangan Anda. Lalu, apa yang kau lakukan sekarang, Sadiel?
Tuan Naye, aku langsung di sini. Wanita itu dikill oleh tuannya sendiri. Dia pun langsung mampus dan meledak seketika. Ah, dasar tidak berguna. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasan lemahmu itu. Dia adalah bos dungeon, namanya Naye. Wanita yang bernama Sadiel ini langsung tergeletak seketika dengan menghembuskan napasnya yang terakhir. Hah, lemah. Aku tidak mau lagi. Pergi sana. Dibuanglah ke tempat sesampahan monster yang sudah meninggal di sini. Dia pun langsung tergeletak saja di atas. Kau hanya menjadi kayu bakar. Hah. Aku tidak ingin mati di sini, kata Sadiel. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya hampir selesai ramuan kunoku. Ribuan manusia digunakan dan monster sebagai kayu bakar. Akhirnya darah Dewa Iblis mulai mendidih. Nah, tiba-tiba ada yang menerobos masuk. Oi, siapa itu? Berisik sekali. Hei kau monster, siapa yang begitu berani mengizinkan kakimu di ruanganku? Aku adalah ayahmu, datang untuk memenggal kepalamu, anjir. Darah Dewa Iblis dapat menghilangkan racun dalam tubuh Anda setelah meminumnya. Rupanya itulah yang dituju sang MC. Sistem memberitahu ya. Apakah kau adalah manusia kuat yang disebutkan oleh Sadiel? Apakah itu yang dapat mendetektifikasi kau? Oh, sang MC pun terkejut. Semua orang dengarkan dengan jelas. Tidak ada yang diizinkan bertindak tanpa perintahku. Aku akan menghancurkan bos dungeon peringkat C sendirian. Kapten Curus, bunuh dia. Oh ya, yes. Tunjukkan monster itu kekuatannya, kata sang kapten yang sombong seolah-olah dia yang terkuat. Sang MC terkaget. Hal yang ditempatkan itu adalah darah Dewa Iblis. Begitukah? Kalau begitu ayo kita saja langsung gelut. Teruskan kapten, bunuh dia. Dia pun langsung melancarkan serangan kepada musuh besarnya. Iblis, mampuslah kau dengan satu serangan. Rasakan seranganku ini. Dan dengan jentikan jari saja dia pun terpental sehingga armornya rusak berat. Anjir, tidak mungkin. Ledakan itu pun menggema sehingga sang kapten pun musnah dalam sekejap. Kapten, oh no! Dia pun terpental jauh karena serangan kecil itu. Kapten, apa kau baik-baik saja? Daichi, buka kapten. Kapten Cirus. Kau menyatakan ini sebagai manusia yang paling kuat? Sampah. Sadiel ini benar-benar tidak berguna. Kekuatan serangan ini tidak masuk akal. Itu menghancurkan armor peringkat aku hanya dengan satu serangan. Untungnya aku menggunakan armor sis naga lembut peringkat S yang diberikan oleh kakakku dalamnya. Jika tidak, aku pasti akan mengucapkan sayonara kepada dunia ini. Kapten Cirus, apakah kau baik-baik saja? Kapten, armormu hancur loh. Sial, apa yang terjadi dengan dungeon ini? Mengapa ada banyak perbedaan kekuatan antara monster? Bukankah ide yang bagus untuk bertarung dengan monster ini secara langsung? Dia lebih baik menggunakan anggota tim untuk menghabisi kekuatan monster ini terlebih dulu. Aku tidak akan mengambil tindakan lagi ketika tidak ada kekuatan yangnya tersisa. Dengan cara ini kesempatanku untuk menang akan lebih banyak. Semua orang ikuti perintahku. Semua anggota maju ke depan. Semuanya harus menunjukkan keahliannya sendiri-sendiri. Kapten Cirus, serangan penuh tanpa formasi dapat mengakibatkan banyak korban jiwa loh. Yang tidak perlu, mari bertahan pada formasi kita sebelumnya dan dengan tanker perisai besar di depan. Apa kau mempertanyakan penilaianku? Atau kau berusaha menantang perintahku? Dasar goblok. Kapten, aku tidak berani sih. Lalu berhenti bicara omong kosong, sialan. Aku bilang lakukan saja ya lakukan, anjir. Semua anggota ambil senjata kalian dan serang ke depan. Jangan takut, aku adalah dukungan solidmu. Kemudian tanpa rasa berpikir mereka pun langsung menyerahkan diri.
Datang sekelompok manusia sialan sampah ini yang tidak tahu akan hidup atau mati. Daging dan darahmu tidak layak menjadi korban bagi altar suciku. Hah, kalian semua mampus saja. Aku ingin kau tahu, antara manusia dan monster kekuatannya begitu gede, memiliki kekuatan yang tidak setara. Keputusasaan dan kesenjangan seperti ini biar kalian lihat. Dengan sinyal laser lagi, orang itu kemudian mampus. Tetapi sang MC menyelamatkan Bella dan temennya. Mereka langsung menjadi gosong. Tidak mungkin. Ini bahkan pedang pun meleleh. Sang monster itu pun langsung terbang ke arah sang kapten. Bukankah kau bilang kau akan membuatku merasakan seranganmu? Ayo datang kemari. Aku tidak bisa menang. Aku harus melarikan diri, cepat lari. Tyron pun langsung tercengoh melihat rekannya yang gosong bak bara api. Mundur, mereka yang masih hidup. Dengarkan perintahku, semua orang pergi dari tempat ini. Idiot sombong sialan itu, kurang ajar beraninya. Tetapi sang MC menghentikannya. Hei Kapten Cirrus, kau baru bilang kau adalah dukungan yang kuat bagi tim. Pertempuranmu melawan bos belum berakhir. Kau belum bisa pergi, kata sang MC. Aku ini kapten tim, perkataanku adalah hukum. Jika kau ingin tinggal dan mati, kau boleh melakukannya, tapi jangan menyeretku bersamamu. Kau berani masuk ke ruanganku dan membuat ruanganku jadi hancur. Kau masih ingin meloloskan diri serangan, ha? Oh tidak, di belakangmu bodoh, lihat di belakangmu. Bos akan melepaskan sinar cahaya yang sama seperti sebelumnya. Nani, aku tidak bisa menarik tanganku. Mengapa bajingan ini punya cengkraman yang begitu kuat, batin kapten? Bos sudah membidik kita ke sini. Ayo lari, lepaskan. Kau ini mau lepaskan tanganku, baka. Kau tidak bisa mengalahkan bos, bahkan kau tidak mengalahkanmu, peringkat F yang tidak berharga. Rang MC pun langsung menahan serangan dari kapten itu dan mematahkan jarinya. Anjir, kutu kupret sial. Terus, sebagai kapten kau harus tetap pada perkataanmu. Sang monster melepaskan tembakan sinarnya. Jadilah dukungan yang solid bagi anggota tim. Lepaskan dia ke sana. Blokir serangan bos dengan tubuhmu. Lindungi rekan-rekan satu timmu untuk mundur. Oh tidak, dia pun langsung kena serangan itu. Kemudian di sini tim pecah belah, kemanapun kabur entah berantah. Sang kapten langsung mampus seketika. Dia pun tumbang. Woi, ada apa Kapten Cirrus? Berikutnya giliranku monster. Ayo sini. Dengan pedang yang patah sang MC mencoba mengalahkannya. Aku ingin tinggal untuk menghadapi monster. Aku juga. Tyrus, kau benar-benar tidak perlu aku tinggal di sini karena Siris. Aku tahu. Aku pahlawan kelas B peringkat pertama. Aku datang untuk menghilangkan monster. Aku tidak akan pernah lari. Aku tidak ingin mengambil perintah dari si bodoh itu lagi. Bahkan setelah menyaksikan kekuatanku, kau tidak lari ya? Apa kau meremehkanku? Rupanya sang MC langsung menghajar dengan pedangnya ke tempat bos itu. Tebasan tubuh cepat. Seperti itukah? Tebasan itu mampu dihindari sang monster. Oh, sangat cepat. Apakah manusia ini? Rupanya kau bisa menghindar ya. Darah dewa iblis, penawar, aku datang, kata sang MC sembari lari. Nani? Kenapa orang ini berlari menuju altar? Mungkin tujuan orang ini bukan membunuhku, tapi mendapatkan darah dewa iblis itu. Batin monster ini. Aku tinggal sedikit lagi untuk mendapatkannya. Manusia kotor, jangan sentuh altarku, jauhi. Ada kesempatan, ayo kita hajar si orang ini. Kesempatan besar. Dengan mudah orang ini langsung ditahan karena tangan si monster 4.
kutu kupret, benar-benar cepat, seperti kecoa saja menyelinap. Jangan berani menyerang Siris, rasakan ini. Fly strike. Sepertinya serangan itu cukup mumpuni juga sehingga membelokkan serangan ke arah sisi bagian depan MC kita. Dan meledaklah tempat itu. Sang MC mempunyai kesempatan untuk pergi mengambilnya. Hampir. Penawarku, aku datang. Tetapi sepertinya di sini ada barrier pelindung dari darah iblis itu. Formasi sihir ini tidak bisa disentuh. Ketika aku menyentuhnya, terpentalah dan barrier pun aktif sehingga mementolkanku. Benar saja sang MC terpelanting ke arah dinding. Formasi sihir itu dibuat secara pribadi olehku, mustahil untuk dibobol. Selama aku masih hidup tidak ada makhluk hidup yang bisa melewatinya. Tentu saja mengambil langsung cara paksa dan meminum darah dewa iblis untuk detoksifikasi tidaklah mungkin. Aku harus mengalahkan bos itu untuk mengembalikannya. Sial. Tetapi sepertinya sang MC melihat kaki di arah selatan. Nani, ada sesuatu di sana. Apa itu anjir? Sepertinya kedua pahlawan langsung dihempaskan oleh sang monster. Kalian berdua orang-orang sombong yang meremehkan kemampuanku. Sial. Monster wanita yang baru saja melarikan diri. Bagaimana dia berakhir seperti ini? Lontong, jangan membuat suara, entar aku dibunuh lagi. Jangankan biarkan Nyi sama tahu aku di sini. Ritualku membutuhkan perilaku yang tenang dan damai. Setelah membunuh beberapa semut kecoa serangga ini, aku akan mengunjungi kotamu untuk memadamkan kemarahanku, kata sang iblis. Sialan, Bella berada dalam bahaya, batin sang MC. Dia pun langsung membuka item dan ngasih jamur kepada wanita itu. Jamur kali untuk pemulihan kekuatan. Bella, aku datang menyelamatkanmu. Sang MC langsung dengan kecepatan penuh menuju Bella. Jamur diambil oleh si wanita ini kemudian dimakan. Monster wanita Saddle mengembangkan rasa suka terhadap tuan rumah. Tuan rumah telah menyelesaikan persyaratan membuka kunci senjata. Pilih senjata terbuka. Nani kure. Penjelasan rinci tentang aturan pengenalan senjata. Bella, aku akan menahannya, kau lari saja. Kakiku tulangku retak lagi. Tairi, kau larilah tanpa aku. Skip, lewati saja. Aku akan menyelamatkan orang sekarang. Aku tidak memiliki waktu sialan untuk mendengarkan omong kosong ini. Penjelasan rinci tentang aturan pengalaman senjata telah di skip. Tolong tuan rumah pilih kartu. Baik, langsung asal ambil aja. Nani, dan pedang merah pun dicabut dari sini. Anda telah mendapatkan senjata pedang ilahi pakaian meledak. Bodoh amat, rasakan ini. Cobalah senjata baruku ini. Mampus. Ting, langsung ditangkis saja oleh sang monster. Kecoa, kau kena kau. Kau itu hanya lemah, mereka hanya umpan saja. Targetku tidak lain adalah dirimu. Coba manusia, cepat. Jarak yang sangat dekat, mana mungkin. Mari kita lihat bagaimana kau menghindar dari ini. Jangan meremehkanku, monster sial. Aku tidak pernah mengatakan aku akan menghindar. Sayatan itu mengenai tangan monster. Kau telah mengeluarkan semua kekuatanmu, namun hanya mengiris kulitku saja. Bahkan satu tetes darah pun tidak keluar. Ini adalah perbedaan antara manusia dan monster. Tetapi sepertinya baju monster di sini tercabik-cabik sehingga melon-melon monster itu pun langsung kelihatan bahwa dia seorang woman. Anjir. Kenapa melonku malah bergelayutan? Anjir. Bagaimana pakaianku bisa sobek? Kata sang monster yang malu-malu ngeong. Bella dan Tirik pun langsung melihat melon-melon itu. Siris menelanjangi bos. Anjir, itu benar-benar pemandangan yang indah, kata T-Rex. Monster ini benar-benar hebat. Bahkan aku langsung keluar cairan merah dari hidungku. Mantap melon-melon itu, batin sang MC.
Pedang ilahi pakaian meledak ketika diserang oleh pedang ini akan menyebarkan pakaian musuh meledak. Ketika musuh sedang keluar, ini akan memicu jurus pemungkas keturunan pedang ilahi. Dasar kutu kupret, perilakumu ini loh sangat membagongkan. Hah? Itu mau bertempur atau menelanjangiku? Aku akan membunuhmu sekarang, kata si monster yang marah total.